Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku yang dirahmati Allah, kami ucapkan selamat datang di channel Cahaya Sholawat. Semoga pertemuan kita di channel Cahaya Sholawat ini dicatat sebagai langkah kebaikan yang bermanfaat bagi kehidupan kita. Teriring doa dari kami, semoga saudaraku beserta seluruh keluarga diberikan kemudahan dalam segala urusan, dimudahkan rezekinya, dan diberikan hidup yang penuh dengan keberkahan dan kemuliaan. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, doa merupakan cara komunikasi antara seorang hamba kepada Sang Pencipta. Melalui doa inilah kita mencurahkan seluruh isi hati, baik itu berupa harapan, keinginan, cita-cita, kepasrahan, permohonan, dan lain sebagainya. Salah satu kisah penting yang bisa kita jadikan pelajaran, khususnya terkait dengan doa, adalah kisah Nabi Yunus. Dikarenakan ia marah terhadap kaumnya yang terus melakukan maksiat dan tak kunjung beriman, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ujian kepada Nabi Yunus berupa dimakan ikan paus. Selama 40 hari Nabi Yunus tinggal di dalam perut ikan paus yang sangat gelap dan sesak. Tak ada yang bisa dilakukan kecuali berdoa dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kisah Nabi Yunus ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87. Ayat tersebut bunyinya sebagai berikut: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fa dhanna an lan naqdiru alayhi fanada fid dhulumati alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Artinya, dan ingatlah kisah Zunnun atau Yunus ketika dia pergi dalam keadaan marah, lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya, maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Dari kisah Nabi Yunus ini kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran bahwa sebagai seorang mukminin kita tidak boleh mengingkari ketetapan Allah. Tunduk, patuh, taat dan tawakal kepada Allah adalah jalan mulia seorang muslim. Kisah Nabi Yunus ini juga memberikan hikmah kepada kita bahwa ketika ditimpa musibah atau ujian, hendaknya kita berdoa dengan memuji Allah, mensucikan Allah dan merendahkan diri di hadapannya, serta memohon ampun atas segala kesalahan dan dosa yang pernah dilakukan. Sebagaimana di dalam ayat tadi, Nabi Yunus berdoa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nabi Yunus membaca doa ini karena menyadari bahwa beliau melakukan kesalahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tidak bisa berlapang dada menerima dan menghadapi kekafiran dari kaumnya. Akhirnya beliau meninggalkan kaumnya yang membangkang dan tidak mudah diberikan nasihat. Keputusannya untuk meninggalkan kaumnya menandakan bahwa Nabi Yunus mangkir atau tidak menjalankan kewajiban untuk berdakwah sesuai dengan perintah Allah. Oleh karena itulah Allah memberikan cobaan dengan dimakannya Nabi Yunus oleh seekor paus. Selama 40 hari 40 malam Nabi Yunus berdoa dengan kalimat La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, sampai akhirnya Allah memberikan ampunan dan akhirnya Nabi Yunus pun bisa keluar dari ikan paus tersebut dengan selamat.
Oleh karena itu saudaraku, jika saat ini mungkin merasa hidupnya sedang tidak baik-baik saja karena adanya musibah, ujian hidup, cobaan hidup, masalah dengan keluarga, masalah dengan masyarakat atau apapun itu, maka rutinkanlah untuk membaca doa Nabi Yunus ini. Untuk menghadapi masalah yang cukup besar, maka doa Nabi Yunus ini hendaknya bisa dibaca 40 kali dalam sehari, sebagaimana menurut anjuran jumhur ulama. Hal ini mengacu pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim berikut: barang siapa yang berdoa dengannya kepada orang yang sakit sebanyak 40 kali, maka jika ia mati dalam keadaan membawa pahala mati syahid. Jika sembuh, maka sembuh dalam keadaan dosanya terampuni. Jika masalah yang dihadapi sangat besar, sebaiknya doa Nabi Yunus ini dibaca lebih banyak lagi setiap harinya, bisa 100 kali, 1000 kali dan sebagainya, sesuai dengan kemampuan masing-masing. Bacaan doa Nabi Yunus ini juga bisa dibaca di waktu-waktu mustajabah agar peluang dikabulkannya bisa lebih tinggi. Fadilah doa Nabi Yunus ini sangatlah besar. Di dalamnya terkandung pujian kepada Allah yang Maha Esa dan Maha Suci, kemudian merendahkan diri dan mengakui kesalahan diri atas kedoliman yang pernah dilakukan. Maka barang siapa yang bisa khusyuk dan penuh kesungguhan dalam berdoa, niscaya Allah akan memberikan solusi atas permasalahan yang dihadapi. Saudaraku, demikianlah kami sampaikan fadilah doa Nabi Yunus ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memberikan solusi atas setiap permasalahan hidup yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.